Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila dari kelas 2B dengan NIM 211129039. Di sini saya akan membacakan materi tentang hakikat fonologi. A. Pengertian fonologi bahasa Indonesia. Fonologi yang berasal dari gabungan kata Yunani fon bunyi dan logos tatanan. Kata atau ilmu disebut juga tatanan bunyi. Bidang ini meliputi dua bagian, fonetik yaitu bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem yang memiliki fungsi untuk membedakan makna. Varian fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misal, fonem pertama pada kata makan dan makna secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Kajian fonetik terbagi atas klasifikasi bunyi yang kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi-bunyi agresif. Dan kedua, pembentukan vokal, konsonan, diptong, dan kluster. Dalam hal kajian fonetik, perlu adanya fonemisasi yang ditunjukkan untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna tersebut. Dengan demikian, fonemisasi ini bertujuan untuk menentukan struktur fonemis sebuah bahasa dan membuat ortografi yang praktis atau ejaan sebuah bahasa. B. Ilmu-ilmu yang tercakup dalam fonologi. Fonologi dalam tataran ilmu bahasa terdiri atas yang pertama, fonetik. Fonetik yaitu ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tuturan dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap. Menurut Samsuri, fonetik adalah studi tentang bunyi-bunyi ujar, sedangkan dalam KBBI, fonetik diartikan sebagai bidang linguistik penghasilkan bunyi atau penghasilan bunyi ujar. Atau fonetik adalah sistem bunyi suatu bahasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fonetik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap serta bagaimana bunyi itu dihasilkan. H. Membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu menjadi 3 jenis fonetik, yaitu yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik sosiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. 2. Fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fonema alam. Objeknya adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara, antara lain membicarakan gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatannya ketika merambat di udara, spektrum, tekanan, dan intensitas bunyi. 3. Fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga sehingga bunyi-bunyi itu terdengar dan dapat dipahami. Dalam hal ini tentunya pembahasan mengenai struktur dan fungsi alat dengar yang disebut telinga itu bekerja. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris, sebab fonetik ini berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan atau diucapkan manusia, sedangkan fonetik akustik lebih berkenan di bidang fisika yang dilakukan setelah bunyi itu dihasilkan dan sedang merambat di udara. 2. Fonemik. Fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Terkait dengan pengertian tersebut, fonemik dalam KBBI diartikan 1. Bidang linguistik tentang sistem fonem. 2. Sistem fonem suatu bahasa. 3. Prosedur untuk menemukan fonem suatu bahasa. Jika dalam fonetik mempelajari berbagai macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat ucap serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan, maka dalam fonemik mempelajari menyelidiki kemungkinan bunyi ujaran yang manakah yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. H. Mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata, misalnya bunyi L, A, B, dan U, dan A, B, dan U. Jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi pertama, yaitu bunyi L dan bunyi R.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem L dan fonem R. C. Fonologi dalam bidangnya. Sebagai bidang yang berkonsentrasi dalam deskripsi dan analisis bunyi-bunyi ujar, hasil kerja fonologi berguna bahkan sering dimanfaatkan oleh cabang-cabang linguistik yang lain, misalnya morfologi, sintaksis, dan semantik. 1. Fonologi dalam cabang morfologi. Bidang morfologi yang konsentrasinya pada tataran struktur internal kata sering memanfaatkan hasil studi fonologi. Misalnya ketika menjelaskan morfem dasar butuh, diucapkan secara varian antara butuh dan butuhu, serta diucapkan butuhkan setelah mendapat proses fonologi dengan penambahan morfem sufiks kan. 2. Fonologi dalam cabang sintaksis. Bidang sintaksis yang berkonsentrasi pada tataran kalimat ketika berhadapan dengan kalimat kamu berdiri. Kalimat berita, kamu berdiri. Kalimat tanya, dan kamu berdiri. Kalimat perintah. Ketiga kalimat tersebut masing-masing terdiri dari dua kata yang sama, tetapi mempunyai maksud yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan memanfaatkan hasil analisis fonologis, yaitu tentang intonasi, jeda, dan tekanan pada kalimat yang ternyata dapat membedakan maksud kalimat utama dalam bahasa Indonesia. Ketiga, fonologi dalam cabang semantik. Semantik sebagai cabang ilmu bahasa memiliki hubungan yang erat dengan kedua cabang ilmu bahasa di atas, morfologi dan sintaksis. Ini berarti bahwa makna suatu kata atau kalimat ditentukan oleh unsur bunyi, tekanan suara, atau nada suara yang lebih umum adalah suprasegmental, bentuk kata, perubahan bentuk kata, maupun susunan kata dalam kalimat. D. Sejarah fonologi. Sejarah fonologi dapat dilacak melalui riwayat pemakaian istilah fonem dari waktu ke waktu. Pada Sidang Masyarakat Linguistik Paris 24 Mei 1873, Goodrich Desnaters mengusulkan nama fonem sebagai padanan kata. B.J. Spartul Ferdinand de Saussure dalam bukunya Memoires sur les systèmes primitifs des voyelles dan les langues indo-européennes, memori tentang sistem awal vokal bahasa-bahasa Indonesia, bahasa-bahasa Indo-Eropa, yang terbit pada tahun 1878, mendefinisikan fonem sebagai prototip unik dan hipotetik yang berasal dari bermacam bunyi dalam bahasa-bahasa anggotanya. Sejarah fonologi dalam makalah ini akan lebih mengkhususkan membahas mengenai istilah fonem. Gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat lewat berbagai aliran dalam fonologi. Yang pertama, aliran Kazan, 2 aliran Praha, dan 3 aliran Amerika. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.